Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Baik Nova Permatasari dengan NIM D1A020103, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Mataram, kelas B1 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang diampu oleh Bapak Joni. Ladies and gentlemen, enjoy this video. Sengketa kewenangan antar lembaga negara, hukum acara Mahkamah Konstitusi. Sengketa kewenangan antar lembaga negara berarti perbedaan pendapat yang meningkat menjadi persengketaan antar lembaga negara, dan adanya tuntutan dari suatu lembaga negara terhadap lembaga negara yang lain atas wewenangnya yang telah dirugikan atau terganggu. Wewenang yang dimiliki lembaga-lembaga negara dapat diperoleh secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Pada atribusi, terjadi pembentukan wewenang atau kekuasaan karena berasal dari keadaan yang belum ada wewenang menjadi ada. Oleh karena itu, pembentukan wewenang ini menyebabkan adanya wewenang yang baru yang bersifat asli. Sumber wewenang asli ini terutama adalah Badan Pembentuk Undang-Undang Dasar. Di samping itu, ada pula sumber wewenang tidak asli atau pembentukan wewenang yang dilakukan oleh suatu institusi yang dibentuk berdasarkan konstitusi, di mana institusi ini membentuk suatu wewenang baru. Dalam kaitan ini, Markus Lukman mengatakan bahwa atribusi hanya dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang orisinil dan pembentuk undang-undang yang diwakilkan. Oleh karena itu, wewenang asli ada pada PPKI sebagai pembentuk undang-undang dasar, MPR yang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, DPR membentuk undang-undang, dan Presiden bersama DPR membentuk undang-undang. Sedangkan wewenang tidak asli atau yang diwakilkan dimiliki oleh Presiden yang menetapkan peraturan pemerintah, keputusan Presiden dan instruksi Presiden, Menteri-Menteri yang menetapkan peraturan Menteri, keputusan Menteri dan instruksi Menteri, DPR dan Kepala Daerah yang membentuk peraturan daerah, dan Kepala Daerah yang menetapkan keputusan Kepala Daerah. Selanjutnya delegasi. Delegasi berarti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah. Penyerahan hanya dapat dibenarkan jika berdasarkan pada ketentuan hukum. Dengan demikian, pada delegasi terjadi penyerahan wewenang dari suatu institusi kepada institusi negara yang lainnya, sehingga institusi yang sudah menyerahkan wewenang tidak berwenang lagi atas wewenang tersebut. Oleh karena itu, pihak delegataris melaksanakan wewenang atas nama sendiri dan tanggung jawab sendiri. Delegataris bertanggung jawab secara internal maupun eksternal. Secara internal, pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan wewenang, sedangkan secara eksternal merupakan pertanggungjawaban kepada pihak ketiga jika dalam pelaksanaan wewenang itu menimbulkan derita atau kerugian. Oleh karena itu, perolehan wewenang dengan delegasi lebih tepat disebut pelimpahan kekuasaan dan tanggung jawab. Selanjutnya mandat. Mandat berarti pemberian kuasa biasanya bersama dengan perintah oleh alat perlengkapan yang memberikan wewenang mandat pada yang lainnya yang akan melaksanakannya atas nama dan tanggung jawab alat pemerintah yang pertama-tama. Mandataris bertindak tidak atas namanya sendiri melainkan atas nama mandan. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak terjadi pelimpahan tanggung jawab. Tanggung jawab atas pelaksanaan wewenang tetap berada pada pihak mandan, sehingga pada mandat tidak terjadi pergeseran wewenang secara yuridis. Dalam hal mandat, tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih tanganan kewenangan. Oleh karena itu, dalam hal mandat tidak diperlukan dasar hukum. Faktor penyebab terjadinya sengketa kewenangan antar lembaga negara yaitu 1. Kurang memadainya sistem yang mengatur dan memadai hubungan antar lembaga negara yang ada sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi. Yang kedua, dalam sistem tata negara yang diadopsikan dalam Undang-Undang Dasar 1945, mekanisme hubungan antar lembaga negara bersifat horizontal dan tidak lagi bersifat vertikal.
Yang ketiga, norma-norma yang menentukan mengenai lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang 1945 semakin meluas. Yang keempat, kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara diperlukan untuk mencegah agar sengketa itu tidak menjadi sengketa politik yang bersifat adversarial. Sebab, hal itu akan berdampak buruk terhadap mekanisme hubungan, kelembagaan, dan pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga negara. Dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara, yang menjadi objek sengketa yaitu kewenangan konstitusional antar lembaga negara. Sedangkan, lembaga negara yang dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga negara yang berwenang menyelesaikannya adalah Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 24C. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.